Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Para peserta pembelajar, selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Saifuddin Zuhri, di dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada pertemuan ini kita akan bahas satu topik yang berjudul Ketahanan Nasional sebagai Geostrategi Indonesia. Para peserta pembelajar, judul ini merupakan judul baru setelah pertemuan sebelumnya kita bahas mengenai geopolitik, ya, wawasan Nusantara sebagai geopolitik. Nah, hari ini adalah geostrateginya. Nah, para peserta pembelajar, sebelum kita lebih detail, mari kita pahami deskripsi ini, bahwa negara Indonesia, bangsa Indonesia adalah negara yang sangat seksi. Mengapa saya katakan seksi? Seksi itu sesuatu yang menarik, sesuatu yang mengundang perhatian. Mengapa demikian? Karena kita ini adalah bangsa yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, kemudian posisinya juga strategis, ya, baik dari aspek geografis maupun demografis. Nah, karena posisi yang strategis inilah Indonesia sangat rentan, ya, terhadap ancaman dan gangguan, ya, baik ancaman yang datang dari dalam negeri sendiri, ya, atau ancaman yang datang dari luar negeri, ya. Kita tahu bahwa kita pernah memiliki sejarah beberapa ancaman yang sudah muncul dari dalam negara kita sendiri, seperti pada pemberontakan tahun 65, ya, kemudian DITII, Kartosuwiryo, PRRI, Permesta, separatisme, RMS, OPM, GAM, dan lain-lain. Dan mungkin kalau kita update hari ini, kita menjumpai berbagai fenomena. Terakhir, beberapa kelompok yang berusaha mengaktualisasi diri sebagai gerakan ideologis maupun politik, ya, sejak dari yang ingin mengganti sistem negara, kemudian sistem konstitusi, birokrasi pemerintahan, sistem politik, dan lain-lain, ya. Nah, ancaman dan gangguan dari luar begitu juga, ya, apalagi bersamaan dengan era globalisasi yang tidak bisa lagi dihindari. Kemudian yang terbaru adalah ancaman pandemik COVID-19. Nah, ini adalah dinamika yang kita hadapi sebagai negara yang memiliki posisi tawar sangat strategis di dunia internasional. Nah, para peserta pembelajar, mari kita pahami terlebih dulu pengertian secara etimologis atau istilah dari apa yang dimaksud dengan geostrategi. Geostrategi itu artinya adalah ketahanan nasional, ya. Ketahanan nasional itu bisa ada istilah national resilience, kemudian national power, ya. Bagaimana sebuah negara, sebuah bangsa memiliki daya tahan terhadap ancaman, gangguan, hambatan yang datang dari dalam maupun dari luar. Nah, kalau kita merujuk pada pemikiran apa yang dikemukakan Khaidir Basri mengenai ketahanan nasional, itu meliputi 3 wujud, ya. Ketahanan nasional sebagai kondisi, ya, yaitu keadaan ideal yang dimiliki suatu negara yang berdaya mampu menghadapi segala ancaman dan gangguan. Jadi sebuah situasi, sebuah keadaan di mana negara tersebut memang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menangkal, menghadapi segala ancaman dan gangguan. Ketahanan nasional dalam pengertian yang kedua juga menyangkut tentang metode. Metode itu cara, strategi, ya, yang bersifat integral menyeluruh yang digunakan dalam pembangunan sebuah negara. Ketahanan nasional dalam pengertian yang ketiga juga berarti sebagai doktrin, ya, yaitu doktrin itu ajaran-ajaran yang bersifat konseptual, bagaimana mengelola, mengatur sebuah negara. Nah, inilah pengertian ketahanan nasional atau geostrategi.
Nah, para peserta pembelajar, bahwa di dalam kehidupan berbangsa itu ada kondisi yang berjalan terus, berubah-ubah, berkembang, ya, yang berisi tentang keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, ini membahayakan tentu saja kalau sebuah negara tidak mampu mengatasi itu. Nah, pertaruhannya adalah nanti integritas, identitas, bahkan keberlangsungan sebuah negara itu menjadi taruhannya. Ya, maka semua negara di dunia ini pasti memiliki kepentingan bagaimana mempertahankan negaranya. Nah, kemudian kondisi dinamis suatu bangsa itu juga meliputi kehidupan nasional yang terintegrasi. Sebagaimana dulu pernah kita singgung di dalam geopolitik, ya, berbagai pemikir tentang negara mengemukakan, Rudolf Katzler, Haushofer, kemudian Ratzel itu mengatakan bahwa negara itu diibaratkan sebagai sebagai organisme, seperti makhluk hidup, ya, yang jika ingin melangsungkan kehidupannya, mempertahankan kehidupannya, maka harus mempertahankan integritasnya, keutuhannya, ya. Nah, itu bisa berisi tentang keuletan, ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi berbagai tadi seperti ancaman, hambatan, gangguan, ya, baik dari dalam maupun luar, langsung maupun tidak langsung. Nah, para peserta pembelajar, mungkin skema ini bisa menyederhanakan pemahaman kita. Ini adalah diagram ketahanan nasional. Jadi kalau diibaratkan, kalau dipetakan, ini adalah kondisi dinamis suatu bangsa. Ya. Dari negara semua di dunia ini memiliki daya kekuatan itu seperti ini, ya. Kondisinya dinamis tentu, karena apalagi dalam sebuah negara demokrasi, bagaimana sistem demokrasi itu berjalan, siapa pemimpin yang terpilih, partai politik mana yang menang, itu sangat menentukan dinamika dari kekuatan sebuah negara. Bagaimana budaya masyarakatnya, kualitas hidupnya, tingkat kesejahteraannya, kemampuan ekonominya, sumber daya manusianya, teknologinya, itu adalah bagian dari dinamika kekuatan atau ketahanan sebuah negara. Nah, disinilah di dalam kondisi dinamis ini, keuletan, ketangguhan ini akan sangat menentukan kemampuan mengembangkan dan kekuatan nasionalnya. Semakin sebuah bangsa itu dinamikanya bagus, maka kemampuannya juga akan semakin bagus. Nah, sementara di seberang lain, ya, di lawannya adalah lawan ini juga dinamis, ya. Ancaman, gangguan, tantangan yang ingin berhadapan dengan negara, menghadapi kekuatan sebuah negara itu juga dinamis. Jadi selalu berkembang terus, ya, baik bersifat langsung maupun tidak langsung, baik dari dalam maupun dari luar. Nah, dari peta ini itu akan sangat menentukan apakah ini yang kuat atau yang ini yang kuat. Ini kan lawan, ini adalah negara. Kalau yang kuat ini, maka negara akan melemah. Tapi kalau yang bisa bertahan dan kuat adalah negara, maka lawan yang akan kalah. Nah, disinilah yang akan menentukan integritas, kesatuan, persatuan sebuah negara. Akan menentukan juga bagaimana identitas nasional sebuah negara. Dulu sudah pernah kita jelaskan, ya, topik mengenai identitas nasional. Dan juga mengenai keberlangsungan hidup sebuah bangsa. Nah, kalau sebuah negara itu daya tahannya tidak kuat, dinamikanya tidak produktif dan positif, maka yang menang akan lawan. Dan kalau lawan yang menang, bisa jadi pertaruhan-pertaruhan ini akan selesai. Bahkan ujungnya adalah sebuah negara akan gagal, dan kalau kegagalan itu terus-menerus terjadi, sebuah negara bisa bubar, ya, atau akan punah. Jadi inilah peta secara sederhana yang menskemakan bagaimana hubungan antara ketahanan nasional sebuah negara dalam menghadapi lawan ini. Kalau ini kuat, maka ini yang akan kalah. Tapi kalau ini yang memenangkan, maka sebuah negara akan melemah, akan gagal, dan akhirnya punah. Nah, ini kan kalau diibaratkan sebuah tubuh juga, ya. Kalau badan kita sehat, imun tubuh kita baik, maka penyakit apapun, ya,
virus, penyakit-penyakit yang masuk ke tubuh kita, maka akan dilawan oleh imun tubuh kita dan kita akan sehat kembali. Tetapi kalau tubuh kita ini lemah, ya, daya tahan tubuh kita lemah, maka penyakit apapun bisa merongrong kesehatan kita dan akhirnya bisa jadi kita akan kalah dan meninggal dunia sekalipun, seperti itu. Nah, inilah skema sederhana yang ingin menggambarkan bagaimana ketahanan nasional. Nah, para peserta pembelajar, ini beberapa definisi istilah. Saya tidak membacakan satu persatu, tapi saya mohon Anda untuk membaca lebih detail apa itu keuletan, ketangguhan, integritas, identitas, tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Masing-masing ada perbedaannya, mohon dicari perbedaannya masing-masing. Yang jelas kalau ini dari keuletan ke identitas ini adalah dinamika dalam ketahanan sebuah negara. Sementara tantangan sampai gangguan ini adalah musuhnya. Jadi seperti itu. Kalau sebuah negara ininya membaik, ininya bagus, kuat, maka dalam menghadapi ini semua akan menang. Tetapi kalau ini kita rapuh, maka dalam menghadapi ini semua ya kita akan kalah. Nah, para peserta pembelajar, berikutnya adalah mari kita melihat secara integral, secara menyeluruh bagaimana posisi geostrategi Indonesia di dalam skema menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Saya mulai dari skema pertama adalah sifat khas dan kepribadian bangsa. Saya kira ini sudah pernah saya jelaskan dulu sejak dari persoalan ideologi sampai filosofi mengapa kita perlu hidup bersama dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian soal ideologi, soal identitas nasional, wawasan, ya, geopolitik Indonesia. Inilah integritas atau bangunan pokok dari sebuah bangsa, dan ini kemudian nanti turun menjadi sebuah strategi. Nah, strategi ini dirumuskan untuk apa? Untuk menghadapi ini tantangan, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Nah, jadi dipakai untuk menghadapi ini. Nah, di sini ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan ini bisa muncul dari pengaruh buruk satu dari posisi geografis kita yang silang itu. Makanya di dalam geopolitik dulu pernah saya jelaskan bahwa kita terletak secara geografis di persilangan antar dua benua, antar dua samudra, antar dua sistem politik, sistem ideologi, sistem ekonomi, sosial yang berbeda. Itulah yang menyebabkan satu sisi kita menjadi negara yang terbuka, tapi satu sisi kita juga negara yang rentan terhadap pengaruh. Dalam konteks ancaman dan lain-lain, ini adalah pengaruh buruknya. Nah, ini semua nanti akan terjadi dinamisasi, perubahan-perubahan yang semakin canggih di dalam menghadapi negara. Nah, negara sendiri harus menyiapkan strategi. Strategi apa yang jitu sesuai dengan perkembangan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Nah, ini semua akan sangat menentukan eksistensi, keberlangsungan dari kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, inilah para peserta pembelajar, skema ini yang pertama. Dengan ini itulah pokok dari konsep geostrategi Indonesia. Nah, para peserta pembelajar, mari kita kembangkan lagi bagaimana konsep ketahanan nasional Indonesia. Nah, sesuai dengan konstitusi kita, ya, latar belakang sejarah lahirnya konsepsi ketahanan nasional adalah meluasnya pengaruh komunisme dulu ini, ya, yang berasal dari Soviet dan Cina tahun 60-an. Nah, konsepsi ketahanan nasional dibidani oleh kalangan militer angkatan darat, ini untuk konteks sejarah di Indonesia, ya. Maka itu dulu muncul GBHN dan lain-lain. Itu sebetulnya adalah strategi untuk bagaimana menghadapi dinamika dari ancaman, gangguan, dan hambatan, terutama yang datang dari luar waktu itu. Itulah kemudian muncul GBHN. Nah, secara singkat saja ini sudah tidak usah saya jelaskan karena GBHN sekarang sudah tidak ada, tidak relevan, tapi sekedar untuk membandingkan dengan saat ini. Nah, bagaimana dinamika atau ancaman pasca tiadanya GBHN? Sekarang itu garis-garis besar haluan negara sudah tidak ada. Bersamaan dengan amandemen Undang-Undang Dasar 45, bersamaan dengan perubahan sistem politiknya sekarang menjadi pilihan langsung.
kemudian partai politiknya tambah banyak, maka sekarang ini ada beberapa perubahan peta bagaimana ancaman terhadap negara ini. Secara ideologi contohnya ya, kalau dulu ini adalah kondisi mental bangsa yang berlandaskan asas ideologi Pancasila. Nah, bagaimana sekarang ancamannya? Kita tahu bahwa diantaranya secara ideologis kita menghadapi komunisme. Saya kira ini bersifat laten, walaupun ini terjadi tahun 65, tetap saja harus tetap waspada. Kedua, tidak kalah pentingnya adalah sekarang ini semakin menguat namanya ideologi agama. Agama di sini bukan dalam pengertian moral, tapi sebuah gerakan politik yang ingin mengganti sistem-sistem ketatanegaraan. Mungkin akhir-akhir ini ada muncul wacana tentang khilafah, tentang syariah dan lain-lain sebagainya. Itu tentu saja ancaman ya yang bisa menjadi eksistensi sebuah negara itu harus pertahankan. Demikian halnya liberalisme ya. Di dalam globalisasi ini kita tahu bahwa yang mendominasi dan menjadi ideologi yang sangat dominan sekarang adalah neoliberalisme, bahkan sekarang sudah berkembang menjadi neoliberalisme. Ideologi pasar menjadi semakin dominan ya. Saya kira itu tantangan secara ideologis. Kemudian secara politik ya. Ini tadi yang baru kita bahas, bagaimana semakin menguatnya politik transaksional. Orang milih pemimpin, milih partai berdasarkan hitung-hitungan uang, keuntungan pragmatis, dan lain sebagainya. Politik oligarki, ini tadi yang kita contohkan, fenomena pilkada yang didominasi dengan kemenangan incumbent, saudaranya incumbent, kemudian yang punya hubungan baik sebagai pasangan hidup, istri, suami, anak. Ini menandakan bahwa politik oligarki ya, dinasti itu memang hak, tetapi satu sisi juga menjadi ancaman terhadap kualitas demokrasi. Kemudian politik pragmatis ya, segalanya yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan praktis di lapangan, mendapatkan keuntungan apa dan lain sebagainya. Itu secara politik. Kemudian secara ekonomi, kita juga menghadapi tantangan tentang pasar bebas ya. Ini bagian dari neoliberalisme, ekonomi liberal dan hegemoni negara maju. Ini tantangan-tantangan yang tidak ringan ya. Secara sosial budaya kita juga menghadapi budaya modern, teknologi dan dampaknya terhadap kepribadian. Tentu ini terkait dengan identitas nasional. Siapakah orang Indonesia di tengah budaya pop ya, di tengah budaya global sekarang ini menjadi semakin kabur, semakin tidak jelas siapa sesungguhnya kita. Kemudian dari aspek pertahanan keamanan juga kita menghadapi ancaman berubahnya konsep ruang teritori ya di era teknologi informasi. Dulu di geopolitik sudah saya jelaskan bahwa teritorial sebuah negara sekarang bukan hanya darat, udara, laut, terutama sekarang yang paling krusial adalah bagaimana ketika teknologi digital mampu menembus batas sebuah negara. Saya kira ini ancaman-ancaman baru yang dihadapi sebuah negara sekarang. Nah, para peserta pembelajar, mari kita juga pahami tentang unsur-unsur aspek-aspek apa di dalam ketahanan nasional ya. Secara garis besar ada dua, yaitu apa yang disebut dengan tangible dan intangible ya. Tangible itu disebut dalam ketahanan nasional kita disebut dengan trigatra. Tri itu tiga ya, tiga aspek alamiah. Itu terdiri dari demografi atau penduduk ya. Jadi penduduk itu menjadi kekuatan juga ya. Indonesia itu termasuk 4 negara dengan penduduk terbesar di dunia. Nah, besarnya jumlah penduduk ini, apalagi dalam konteks menjadi negara satu, itu adalah sebuah kekuatan ya. Jika besarnya penduduk itu diberdayakan secara lebih efektif, maka ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Baik sebagai kekuatan produksi maupun bahkan sebagai kekuatan pasar sekalipun. Nah, kemudian kedua, di aspek trigatra itu yang tangible adalah sumber daya alam. Tadi sudah saya jelaskan betapa kekayaan alam Indonesia sejak dari laut sampai agraris ya, perkebunan, pertanian, kehutanan, tambang dan lain sebagainya. Saya kira ini adalah sumber kekuatan negara kita. Kemudian wilayah, ya, wilayah kita negara kepulauan, bentangan luasnya dengan panjang terpantai, dengan panjang pantai terluas di dunia, pulau 16.000 lebih, posisinya strategis walaupun itu juga mengandung unsur
rentan terhadap ancaman, tetapi juga memiliki nilai strategis, ya, itu wilayah. Itu disebut dengan trigatra, ya, 3 aspek dalam ketahanan nasional. Kemudian pancagatra, itu aspek sosialnya atau intangible, ya, tidak berwujud tapi lebih sebagai nilai-nilai atau sistem. Yaitu terdiri dari apa? 1 ideologi, kedua politik, ketiga ekonomi, keempat sosial budaya, dan kelima pertahanan keamanan. Nah, aspek-aspek ini adalah dinamika dari ketahanan nasional kita. Bagaimana bentuk ideologi kita, sistem politik kita, kebijakan ekonominya, karakter budayanya, dan sistem pertahanan keamanan itu adalah bagian dari ketahanan sebuah negara. Nah, para peserta pembelajar ini hanya skema saja untuk memudahkan dalam memahami aspek-aspek tersebut. Nah, para peserta pembelajar sebagai bagian dari warga negara tentu ada kewajiban bela negara, karena keberadaan negara kita, eksistensinya, apakah bisa berlanjut atau tidak, terjaga atau tidak persatuannya, itu tergantung dari warganya. Dan lazim dalam sebuah negara, maka warga negara itu harus dituntut, ya, dan diwajibkan memiliki kewajiban membela negaranya. Karena inilah ruang di mana warga negara bisa menjaga kelangsungan hidupnya, ya. Nah, bagaimana konsep bela negara di Indonesia? Sesuai dengan pasal 27, pasal 30, kemudian Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, semuanya memang mewajibkan seluruh warga negara itu berhak dan wajib untuk bela negara. Hanya saja di Indonesia bela negara yang dimaksud bukan dalam pengertian militer, ya. Militer itu dilakukan oleh personel yang bersifat profesional. Sementara warga sipil di Indonesia tidak diwajibkan secara militer, tetapi menjalankan fungsi-fungsi pertahanan yang lain, ya. Sepanjang Anda sebagai warga negara taat hukum, menjaga ketertiban sosial, bekerja dengan keras, ya, berinovasi, menuntut ilmu termasuk, ya, itu termasuk bagian dari bela negara. Ada negara-negara lain di mana bela negara itu diwujudkan dalam bentuk wajib militer, ya, seperti di Korea Selatan. Itu seluruh warga negara dalam umur kesekian wajib menjadi tentara, ya. Kemudian di negara, apalagi Korea Utara, ya. Kemudian di negara-negara lain juga banyak yang begitu. Nah, di Indonesia tidak mengikuti konsep seperti itu. Bela negara dalam pengertian militer dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia, sementara penduduk warga sipil hanya menjalankan fungsi-fungsi sebagai warga negara. Nah, para peserta pembelajar, berikut saya tampilkan juga bagaimana peta bentuk-bentuk ancaman yang bersifat militer dan nirmiliter. Nirmiliter itu yang bersifat non-militer, ya. Apa itu bentuknya? Kalau dalam bentuk militer seperti agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, terorisme, pemberontakan bersenjata, perang saudara, itu termasuk jenis-jenis ancaman militer. Yang non militer itu adalah berdimensi ideologis, ya. Tadi sudah saya jelaskan, kita sudah sepakat ideologi kita adalah Pancasila, tapi selalu saja muncul ada beberapa kelompok yang mungkin menawarkan jenis ideologi komunisme, liberalisme, mungkin bahkan ideologi khilafah atau beberapa kelompok agama yang mengusung itu. Kemudian ancaman berdimensi politik, tadi sudah saya jelaskan, ya, bagaimana politik yang sekarang ini mengarah pada hanya prosedural, transaksional, oligarki. Ini saya kira problem di dalam ancaman berdimensi politik. Berdimensi ekonomi, ya, ekonomi pasar, ya. Padahal ekonomi kita adalah berorientasi pada keadilan sosial, berasaskan kekeluargaan, ya. Mestinya koperasi yang harus berdaya. Tapi yang muncul adalah korporasi. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang kuat semakin memonopoli, sementara yang kecil tereliminasi atau termarginalisasi. Saya kira ini problem-problem dalam kebijakan ekonomi. Demikian halnya sosial budaya, teknologi informasi apalagi. Saya kira Anda adalah generasi milenial. Bagaimana hadirnya teknologi ini memposisikan kita sebagai user, konsumen, dan itu berimplikasi pada ketahanan sebuah negara.
Begitu juga ancaman yang berdimensi keselamatan umum, sejak dari ancaman konflik horizontal sampai bencana alam ya, seperti gempa, tsunami, gunung berapi, itu adalah bentuk-bentuk ancaman keselamatan umum juga. Nah, inilah jenis-jenis atau bentuk-bentuk dari ancaman. Nah, para peserta pembelajar, mari kita juga pahami tentang bagaimana posisi dan sebaiknya sikap kita seperti apa dalam menghadapi globalisasi. Ini adalah bentuk ancaman dari luar, ya, yang tidak mungkin dihindari. Mengapa tidak mungkin dihindari? Karena satu, globalisasi sekarang sudah semakin meluas. Kedua, terkait dengan posisi geografis Indonesia yang berada di persilangan. Ketiga adalah karena karakter ideologi dan budaya kita yang terbuka, sehingga pengaruh dari luar itu sangat mudah masuk. Nah, para peserta pembelajar, di dalam konteks globalisasi, kita tahu bahwa negara-negara di dunia bermacam-macam menghadapi globalisasi ini. Globalisasi penuh dinamika, ada perkembangan-perkembangan, ada gejolak, dan masing-masing negara di dunia sikapnya berbeda-beda. Ada yang posisinya menjadi bagian dari kreator globalisasi itu sendiri, produsen dari globalisasi. Ini biasanya dilakukan oleh negara-negara maju, ya, Amerika dan kawan-kawan. Ada juga negara-negara yang dalam globalisasi itu transformer, hanya mentransformasi saja nilai-nilai yang maju, yang positif diadopsi, kemudian ditiru, dikreasi kembali. Itu masih positif. Tapi ada juga negara-negara dalam globalisasi itu yang posisinya adalah pasif sebagai konsumen, sebagai pasar, ya. Nah, ini tentu berbahaya karena biasanya negara-negara semacam ini posisinya terdeterminasi, terpengaruh, ya, dijadikan pasar, jadi objek. Nah, dalam posisi negara seperti ini, maka biasanya identitas nasionalnya, ideologinya, bahkan eksistensi negaranya menjadi berbahaya. Dan ada lagi yang paling terakhir adalah negara yang minim globalisasi. Jadi dia memang keluar dari globalisasi, tidak terpengaruh, dan biasanya negara ini seperti ini sangat minim sekali. Nah, bagaimana dengan Indonesia, ya? Mari kita pahami. Ini pengertian dari globalisasi, ya. Globalisasi demikian artinya, silakan nanti dipahami sendiri. Yang intinya adalah globalisasi adalah sebuah sistem, sebuah situasi di mana penduduk di planet bumi ini saling terkait, saling berhubungan, saling tergantung, dan berada dalam satu atmosfer kecepatan tinggi yang saling mempengaruhi. Nah, karakter globalisasi itu terkait erat dengan teknologi, makanya mengapa globalisasi dimenangkan negara maju, karena kepemilikan produsen teknologi itu adalah negara maju biasanya. Kemudian dalam sistem politiknya ada akumulasi kapital, ya, di mana sistem ekonomi dikuasai oleh pasar yang terintegrasi. Kemudian intensitas dan mobilitas manusia semakin tinggi, ya. Kemudian adanya saling keterkaitan dan ketergantungan. Nah, ini saya kira jenis-jenis ancaman terhadap negara bangsa di era globalisasi, ya. Ekonomi global, lembaga transnasional, bisa agama, bisa ekonomi, bisa apapun, ya. Kemudian hukum internasional itu juga sudah tentu saja sudah menjadi konvensi internasional, sudah diratifikasi dan semua negara terikat dengan hukum ini. Blok kekuatan, ya, walaupun ini ada perubahan-perubahan, dulu ada blok barat, blok timur, negara maju, negara berkembang, ya, dan lain sebagainya. Kemudian populasi dan migrasi, ya, ini saya kira demografi sebuah penduduk dengan dinamika di dalamnya. Nilai-nilai global, ya, budaya pop dan lain sebagainya, lingkungan hidup, ya, dan identitas lokal, ya, ini tentu saja dipertaruhkan di dalam proses-proses globalisasi. Nah, para peserta pembelajar tadi sudah saya sampaikan bahwa ada berbagai macam bentuk respon terhadap globalisasi. Ada yang positif, ada yang kritis, ada yang selektif. Nah, mari kita cermati bersama-sama kira-kira negara kita berposisi di mana. Kalau posisinya positif, itu adalah bangsa yang menerima atau bahkan menjadi bagian, ya, dari globalisasi itu sendiri dan menjadikan globalisasi sebagai jalan keluar, ya, sebagai sistem hidup bahkan, ya. Kedua adalah posisi yang kritis. Ini biasanya yang menolak globalisasi karena globalisasi dianggap sebagai bagian dari neokolonialisme, penjajahan baru, ya, walaupun tidak secara militer, ya.
Kemudian ada yang selektif, ya, ada bangsa yang satu sisi ada aspek-aspek tertentu yang diterima, tapi ada beberapa hal yang ditolak. Nah, mari kita kritisi kira-kira bangsa kita lebih pada berposisi di mana. Nah, para peserta pembelajar, bagi bangsa Indonesia, globalisasi tidak mungkin dihindari, ya, dan menjadi fakta yang harus dihadapi. Ada beberapa faktor yang menjadikan mengapa Indonesia berposisi demikian terhadap globalisasi. Satu, karena ideologi Pancasila bersifat sintetik terbuka, itu yang sudah saya jelaskan. Ya. Kedua, posisi geografis kita di persilangan, ketika sistem politik kita adalah demokrasi, bukan sistem tertutup seperti sosialisme, komunisme. Keempat adalah nilai-nilai budaya kita yang juga terbuka. Ya. Sebagaimana kita tahu, hampir seluruh budaya di pulau-pulau di Nusantara ini memiliki sikap keterbukaan, maka itu ada asimilasi, ada akulturasi, dan lain sebagainya. Nah, dalam respon globalisasi, Indonesia bersifat selektif, ya, sehingga dampak buruk globalisasi dapat dieliminasi, dapat dihindari, ya, dan diminimalisir. Ya. Untuk itu ada beberapa langkah yang perlu ditempuh. Pertama saya kira adalah aktualisasi nilai-nilai moral dan agama. Agama di sini dalam pengertian sebagai sistem nilai, ya, bukan hanya agama tertentu, ya. Jadi ini berkait dengan identitas, berkait dengan ideologi. Saya kira seluruh negara memiliki hak untuk mengaktualisasi diri, dan kita harus berdasarkan bagaimana karakter dasar national karakter building kita sendiri. Kedua adalah revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal. Saya kira bangsa Indonesia adalah satu-satunya bangsa dengan tingkat keragaman budaya paling banyak. Dan itu sebetulnya memiliki nilai yang sangat tinggi, ya. Jika kita memiliki kepercayaan diri, kemudian diinovasi dan direaktualisasi, saya kira globalisasi memiliki ruang untuk menampilkan itu. Nah, kalau kita tidak percaya diri, bahkan kemudian dilenyapkan dan diganti dengan budaya pop yang sebetulnya berbeda dengan akar budaya kita, tentu itu akan jadi problem. Dan ketiga adalah mentransformasi budaya untuk mengadopsi nilai positif dari globalisasi. Maksudnya adalah supaya globalisasi itu tidak ditolak serta-merta, tetapi juga tidak ditelan mentah-mentah. Ada nilai-nilai yang bisa dimanfaatkan. Itulah kemudian memungkinkan nilai-nilai lokal itu ditransformasi, kemudian memaknai. Dan itu banyak dilakukan di beberapa negara. Seperti saya ambil contoh, akhir-akhir ini mungkin sebagian anak milenial menggemari K-pop atau pop Korea. Padahal budaya pop itu tidak asli dari Korea, gitu. Itu adalah berpusat dari negara-negara industri, khususnya Amerika, tapi Korea mampu mengadopsi itu tanpa menghilangkan identitasnya. Dan sekarang pop itu di bawah kendali budaya hidup baru itu sekarang berada di bawah kendali Korea Selatan terutama. Begitu juga sebelumnya Jepang. Jepang itu setelah Perang Dunia Kedua itu juga luluh lantak, tetapi dengan kepercayaan diri bangkit kembali, dan Jepang tidak menghilangkan identitasnya, tapi mampu mentransformasi, bahkan sekarang memegang kendali sebagai negara, menjadi bagian dari negara maju, terutama di bidang teknologi otomotif dan elektronik. Nah, para peserta pembelajar, demikian apa yang bisa saya sampaikan dalam materi yang berjudul tentang ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia. Saya berharap para peserta pembelajar mengembangkan secara mandiri dengan membaca berbagai referensi, termasuk mengamati situasi dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.